Hai, bule. Saya datang ke sini selalu tidak pernah akan bosan untuk mengingatkan kalian. Persoalannya sudah jelas. Kalian selalu saja mengumpulkan pasukan. Si Boib, si Komar, Maceking, si Remon, si Juabrig, si Agas, si Ian, sama termasuk si Black itu. Kalian semua kerahkan semua. Untuk apa? Untuk mengumpulkan pasukan-pasukan di luar. Sehingga kalian mengundang bos yang memang jelas-jelas bos ini bos misterius. Saya tidak pernah bosan mengingatkan kalian, Bule, Roy, Dargo. Jangan songong lah, Bule. Kita duduk santai di sini juga ingin secara persuasif saja ngobrol dengan kalian. Hati ke hati. Saya nggak mau ada kekerasan di sini. Hayo, bagaimana caranya kita ini bisa bekerja sama dengan baik, tidak ada pertikaian. Kita sebetulnya sama, saudara. Apapun bentuknya ini kita beda pemikiran. Ini hal yang wajar saja, tetapi kalian ini cobalah harus mengingat, kalian ini salah. Coba Bule, bagaimana tanggapan kamu ini tentang adanya mengumpulkan pasukan yang banyak untuk menyerang Bang Rai, menghabisi termasuk saya, termasuk Kiraksa Buana. Apa itu perbuatan yang benar? Kan tidak. Jangan kalian ini pakai ego lah, pakai ambisi kalian. Jangan pakai perasaan kalian ini benar. Jangan seperti itu. Hayolah kita di sini jangan jadikan perdebatan. Kita jadikan masukan-masukan ini, saran ini buat kebaikan. Termasuk saya, masih banyak kekurangan daripada kelebihan. Coba saya pengen dengar. Pendapat kalian seperti apa sih ini? Astagfirullahaladzim. Lu bilang-bilang, Jordi, kita itu jangan kumpulkan pasukan buat menyerang termasuk Ray, lu anteknya, Kiraksa Buana. Lu wajar ya? Wajar nggak? Dia selalu ganggu. Wajar nggak? Wajar. Gitu. Lu maunya apa? Jangan ganggu, baru lu gak bakal gua serang-serang. Gua kumpulin pasukan nih. Terpaksa lah. Selalu digagalkan kok bisnis kita. Bener gak, Roy? Betul. Itu. Coba Roy, apa pendapat kamu? Pendapat saya cuma satu aja. Apa Roy? Jadi jangan mengganggu pergerakan kami ini. Jangan selalu diganggu, digagalkan, dijegal. Itu aja. Simple bagi saya itu. Nah, oke lah. Santai. Oh, lagi Gue ngomong. lagi ketemu ini nih, si anjing Jordan nih. Kalian Yang tidak menyampaikan bahasa pernah bosan mencela-cela orang. patah kata nih. Gak apa-apa, gue dengerin dulu lah. Masih 1 jam kan ketemunya? Biarin ceramah dianya. Oke, siap. Ya itu penyampaian dari buat pribadi tadi. Gini Roy, kau ini tadi merasa terganggu dengan pergerakan kalian. Jangan pernah mengganggu pergerakan kalian. Apakah kamu Roy, secara pribadi, dalam hati nurani kamu ini punya hati pastinya. Manusia yang jelas-jelas sudah disempurnakan sama Allah. Jelas-jelas kamu Roy ini tadi sudah punya hati. Kamu apa sedikit tidak merasa iba yang kalian itu rampas haknya, diambil hasil kebunnya, diambil hartanya, diambil tanahnya, hanya sekedar di DP-in kau jual. Apa kalian ini tidak punya rasa kemanusiaan, rasa kasihan? Udah keringetan gue dah nih. Sudah, santai dulu. Saya mau denger ini, si Roy ini. Kalian nanti satu-satu lah ngomongnya. Gimana Roy? Bagi kami ini nggak peduli. Setan itu semua warga-warga. Mau susah melarat kayak mau apa kayak, yang penting kami kenyang bener bos. Santai saja, jangan yang keluar urat. Kamu gini, di. Oh, Santai lagi. saya Dididik keras sama bos Iya boleh. lah. saya sama. Saya punya karakter keras, tapi saya punya perasaan hati nurani, bisa Kalau saya manusiakan orang.
nuranian, hidup butuh uang, Jordi. Hati nurani. Santai saja, Bule. Uang. Oke, santai saja. Biasa saya pakai Oke, kalau sudah santai karakter kalian. Ini tanah warga sini, gua DP-in, tapi separuhnya nggak gua bayar. Gak peduli. Itu apakah nggak merasa kasihan kalian ini? Tadi kan gua udah ngomong, tidak peduli. Tidak peduli. Ya, Oke, persetan. itu hak kalian lah. Keluarga mau susah melarat kayak mau apa kayak terserah. Berarti Roy, gini loh Roy. Berarti kalian ini, Bule, Roy, Dargo, apabila berhadapan dengan saya, itu kan sudah jelas. Kalian seharusnya jangan merasa terganggu. Karena kalian itu salah. Karena lu manusia, bukan malaikat. Wajar lu. Siapa yang mengaku saya malaikat? Siapa, Bule? Bener. Bos Bule, siapa yang mengaku-ngaku saya malaikat? Kan tidak. Saya manusia biasa, saya katakan tadi. Saya manusia biasa yang banyak kekurangan. Itu gini. Apa? Jadi lu jangan, lu kan tadi ngomong manusia biasa. Betul. Betul, gue tahu. Cuman maksud Bos Bule itu Apa? mungkin gini. Apa? Jadi lu jangan sok bener, jangan sok kayak malaikat. Nah, Gitu maksudnya. Jadi, Oh, jadi kayak gini ada kata peribahasa. Salah saja bukan setan, ya, bener saja bukan malaikat. katanya lu. Astagfirullah. Malaikat aja. Lu setan. Itu pohon Si Bule kan? Iya, apa? Pohon rambutan Iya. warga. Hmm. Kan dia awalnya nolak bos ya. Iya. Untuk Jual. dijual. Hmm. Sudah semua tuh diturunkan alat berat. Habis sih semua. Warga Lu sampai ke Sidargo mohon-mohon sujud-sujud. Apa? Jangan Garap. digarap. Hmm. Tapi nggak peduli bagi kami ini. Kita babat semua, diturunkan alat berat. Oh. Sampai cangkok rambutan bos ya. Hmm. Sampai Lu tahu buah tangkok? langkuas. Tahu nggak tangkok? Tahu, saya kan Bagus. orang sini, orang Abang Sunda, nggak tahu lah bahasa saya Sunda lah. dijelasin. Takutnya Cangkok nggak itu Terus, tahu. Roy. Jelasin. Terus? pohon-pohon pisang. Tadi ini di sini pisang semua nih, pohon pisang. Hmm. Pohon langkuas juga Dargo ya. Gempur. Iya. Hmm? Saya babat semua. Kemanain langkuasnya itu? Saya jual hasilnya. Dijual. Dikasihkan kan ke pemiliknya? Ngapain? Astagfirullahaladzim. Nah, tadi yang dua, setan, malaikat. Lu jangan sama malaikat, lu setan. Astagfirullah. Yang setan itu kelakuannya siapa? Saya juga di sini, Bang Bule ya, Bos kan, Bule. Tadi lu bilang gini, gua Apa? bukan malaikat, manusia biasa. Ya lu setannya aja udah. Ya oke lah, itu bagaimana pendapat kalian saja. Saya akan sabar di sini. Mudah-mudahan hari ini kalian bisa introspeksi diri bahwa kalian ini salah. Itu saja. Saya tidak mau ada kekerasan. Katanya mereka ini akan kedatangan bos-bos preman besar. Siapa itu bos preman besar itu? Betul, Kepo. kameramen. Saya lupa juga, betul. Kalau gua kasih tahu, Apa? lu pasti datengin, lu pasti intimidasi tuh bos misterius gua itu. Pasti kelakuan si anjing tua, Itu Sirah Sebuana Rasa tuh. Buana, Di laut. terutama si Ray Lampung, si Slamet, siapa lagi tuh? Bang Renggo teman Ya, saya, Bang Renggo. teman lama saya. Terus si, Termasuk si Pingganat sih udah ya udah jelas itu si anjing. Oh, itu persoalan yang memang menyangkut secara individu kami lah. Adapun kami dengan Bang Ray, Bang Renggo, dengan Kiraksa Buana ya, dengan rekan-rekan di sana, kami selalu memantau pergerakan para mafia dan preman, para bos-bos mafia. Ini satu langkah yang jelas-jelas buat kami ini adalah perjuangan. Sehingga untuk memberantas semua para mafia preman yang ada. Supaya negara kita aman. Itu saja, daerah kita, wilayah kita aman. Lu bilang perjuangan. Iya. Salah ngomong lu. Apa? Perjuangan 1945, bro. Nggak usah berbicara, Ini udah kalian sampai jangan berbicara ke sana arahnya. Jangan berbicara ke sana. Arahnya itu kalian sudah jelas. Kalian ini sudah memang tidak pakai pernah aturan yang benar. Kalian ini merasa benar sendiri. Jadi kalian, pergerakan kalian ini sudah jelas memang salah. Menurut saya. Gua udah ditanya orang keringetan. Iya, karena kalian ini sudah dirasuki syaitan. Lu yang setannya.
Gimana saya setan mengingatkan demi kebaikan kalian? Kok saya disebut setan? Apa maksudnya? Hah? Biarpun saya tidak pernah ada sangkutan paut dengan kalian, tapi kita sama-sama hambanya Allah. Kita harus saling mengingatkan. Jika orang itu salah, dihasut dengan setan, itu kita harus coba untuk memberikan peringatan. Nih, kalau soal nasihat nih, udah sepon nih, lu masih muda. Jangan soal main. Mending sudah bau tanah. Ini udah siap dikuburin nih, Darko. Saya sampai pengen ketawa ini, si bule. Aduh. Bukan malah Iya. Astagfirullah. Darko, kasih nasihat nih. Nasihat, iya saya coba nasihatnya apa? Bang Dargo. Ini. Coba dengerin aja kameramen. Coba, bener nggak nih nasihatnya? Orang tua begini. Lo jangan suka baik-baikin diri. Ya. Lo tahu. Ya, terus? Semua manusia itu nggak ada yang benar. Terus? Jangan sok bener-bener dengan sendirinya. Terus? Jangan suka mengatakan setan. Apa itu setan? Diri sendiri. Lihat. Apa? Tuh setan pinggir dulu, Mas. Kan banyak setannya juga. Saya pinggirkan. Setannya ada di kiri saya. Pada dasarnya itu kan manusia pasti mempunyai hawa nafsu. Betul, Bang. Allah sudah memberikan terhadap kesempurnaan terhadap hambanya. Tapi bener. Jangan pernah lu gimana ya, jangan apa? Bener gitu. Bener Bang Roy. Pasti punya hawa nafsu. Betul. Gua tahu. Allah memberikan pikiran, rasa, nafsu. Tiga-tiganya ada di manusia. Tetapi kalian tidak pakai pikiran kalian yang Allah kasih. Kedua, rasa kalian yang ada di dalam diri tidak pernah kalian pakai. Ketiga, hawa nafsu kalian itu besar, ambisi jadinya. Kalian yang ada ini di pori-pori kalian nih, termasuk hidung kalian, kuping kalian masuk ke syaitan. Lu orang tua ngomong dipotong-potong. Ih, coba ngomong apa lagi? Ini orang tua bangka begini, kelakuannya ngomong-ngomong so bener. Diri lu sendiri, Dargo. Apa sih tujuan kamu, Dargo? Apa sih tujuan hidup kamu? Bukan merasa benar. Apa? Lo di sini menghadang-hadang kita. Iya. Pekerjaan kita. Pekerjaan kita mau bener mau nggak bener itu udah saya tanggung dengan sendiri. Tuh, lu denger. Jangan ikut-ikutan. Dengerin dulu. Terus saya dengarkan. Terus. Oke, Bule, diam. Jangan ikut-ikutan. Lo kalau nggak bener nyalakan kita semua. Udah mendingan pergi. Udah cukup. Begitu aja. Dargo. Iya. Daripada saya pergi, dunia hancur sama kalian. Lebih baik saya hadapi kalian. Saya di sini, tenang dulu, saya kasih kesempatan ngomong. Ya. Saya akan klarifikasi omongan kamu tua bangka. Ya. Tadi bilang jangan pernah mengganggu pekerjaan saya. Ya. Jangan pernah mengganggu, biarpun ini saya nggak benar. Ya. Iya kan saya harus hadir di tengah-tengah orang yang memang tadi kelilipan matanya jadi gelap dunianya. Itu satu. Tenang dulu, jangan ahi-ahi kamu, Dargo. Saya dengerin. Nah, seketika orang berbuat jolim terhadap orang, menyakiti orang, saya harus hadir di tengah-tengah itu untuk mengingatkan. Jangan dunia ini hancur gara-gara maksiat kalian, gara-gara kelakuan kalian nggak benar. Kalau memang di sini kalian nih, Dargo, berbuat maksiat, berbuat kejoliman, tidak terima, banyak bencana, emang kalian yang merasakan doang, semua kena imbasnya, dampaknya. Maka ini harus dihentikan perbuatan seperti ini. Kalian banyakkan istighfar, banyakkan sholawat. Apa itu istighfar? Perbaiki sholat kalian, jalankan sholat kalian. Apa benar itu? Terlalu jauh, Jordi. Terlalu jauh. Terlalu jauh bagaimana? Kalian yang terlalu jauh berperilaku yang tidak baik, menjolimi banyak orang. Itu yang jelas. Kamu yang terlalu jauh. Saya kan bilang sesuai. Kalian perbaiki diri. Kejauhan. Coba ngomong apa? Kamu kejauhan. Ini tadi kan udah bahas sama Biro. Udah dibahas untuk ini ladang di sini. Tadi apa namanya, pisang-pisang, gitu kan.
Sekarang katanya banyak warga yang dijolimi. Mau jadi pahlawan. Itu udah siang nih bro, bukan malam. Terus mau ngomong apa lagi? Iya, biar saya nanti. Siapa saudaranya warga di sini sih ikut campur terus? Nah, terus? Abang lu saudara-saudara warga di sini. Terus? Semua yang punya tanah di sini saudara lu. Kita semua itu saudara. Diam, bro. Bukan musuh. Betul, kameramen benar. Kameramen ini benar. Ini berarti iblis. Nah. Yang iblis lo, ya. Lo yang iblis ya. Yang ini tuntutan. Iya, kameramen sudah jelas. Kameramen membantu saya, dia menyatakan hal yang sebetulnya. Kalian kalau memang berperilaku seperti ini, seperti iblis. Lu belum jawab pertanyaan gue tadi. Apa? Pertanyaan yang mana? Ini warga ini tanah sekian hektar. Lu kesini katanya banyak pengaduan. Lu datang sendiri. Lu siapanya warga sini? Saudaranya semua. Lu jangan bilang saudara semua lu. Ayo. Oke, gue jawab. Boleh ya? Apa? Biarpun ini bukan saudara seperut, biarpun belum saudara-saudara, bukan saudara-saudara nih ya, mereka itu tetap saudara saya, seiman, saudara di lingkungan, tetangga itu saudara saya akui. Kalau memang di sini sudah merasa dirugikan sama kalian, mereka mengadu terhadap saya punya kewajiban untuk membela mereka. Itu persoalannya, Bule. Apa kamu? Coba, apa pembelaan kamu? Pembelaan. Kalau kamu, Bule, ini, Roy, Dargo, seketika keluargamu dihianati, dijolimi sama orang, kamu akan bela apa tidak? Saya tidak peduli. Astagfirullahaladzim, Dargo. Pantas kalau begini. Mau diapain sama orang lain, yang penting kita senang semua. Salahnya lu ikut campur gitu. Bukan masalah ikut campur, Bule. Gua udah katakan, orang yang mengadu terhadap saya, yang memang kalian jolimi, ambil haknya, ya wajar saya membela orang yang lemah. Makanya di situ lu seharusnya diam. Jadi yang ngadu ke lu datang aja ke sini. Suruh datang ke saya. Yang ada kalian ancam. Rokoknya boleh nggak nih? Habis nih, sorry. Rokok. Iya. Habis juga. Oh. Ini ada satu lagi, mau? Sudahlah, kalian jangan banyak merokok. Ini udah kerempeng. Tes doang. Banyak rokok nih. Oh, ini rokok aja. Putusannya gitu ya. Kesana sini kalian. Tetap ya. Bersikeras. Mau menghadang, menghambat. Ini bagus nih, Roy. Ini rokok kamu ini habis. Kamu minta ke si Dargo. Ini kerjasama yang bagus. Coba kalian seperti itu, kompak. Untuk apa? Untuk membela kebenaran. Kompak memberantas lolo itu ya. Astagfirullahaladzim. Jadi bangsat lo. Saya tidak habis pikir, Dargo. Saya tidak habis pikir. Saya habisin semuanya. Seperti Gerak Sabuana, Ray Lampung, termasuk bos kita. Berapa lu tuh si Rasa Buana? Udin Botak. Kata apaan itu? Habis semuanya. Astagfirullahaladzim. Kalian ini memang susah dibilangin dengan cara baik-baik. Kalian ini punya otak tapi seperti kayak nggak punya otak. Kalian ini sebetulnya. Punya otak. Betul. Oke, saya diam. Nggak apa-apa. Saya hargai, hormati. Enggak, dilanjut aja itu. Lanjut bagaimana? Orang beko sudah dihentikan sama Bang Keling sama Kiraksa Buana. Mereka sudah ada di sana. Sudah dibakar. Ini bangsat ya. Lu nggak tahu? Enggak usah takut. Gua hadang semua. Ya. Oke. Pokoknya itu yang punya si. Kenapa teriak-teriak itu? Kenapa? Ngomong. Kenapa ada yang teriak-teriak? Kalian memang biadab. Sekarang gini aja. Ya udah, tekan aja dulu ya. Apa? Mengapa, Roy? Ini proses perjalanan kita ini, lu jangan menjegal. Selama kalian berbuat tidak baik terhadap orang lain, saya ingatkan lagi nih ya, biar kalian ini mungkin budak apa otaknya didenggul. Saya akan hadir di tengah-tengahnya. Saya akan hadang. Saya akan berhentikan pergerakan kalian. Saya akan hentikan. Lu
ini berseberangan sama kami. Iya memang berseberangan. Otak kalian otak dungu. Bakalan saya obat. Memang dungu. Suruh lo yang ngerti. Yang nggak ngerti bagaimana? Lo ngerti, paham jalur kita ini. Iya. Oh, jadi kalian ngemprut. Ya. Kalian berbuat tidak baik sama orang, kalian rampas hak orang. Jadi Bang Jordi harus diam aja dengan Kiraksa Bangkeling, dengan Bang Rai. Begini aja. Baru lu bener. Nonton aja. Ya, baru lu bener kayak gitu. Orang ngadu ke saya, dijolimin sama kalian, diambil haknya, saya diam aja. Baru Begitu. Baru lu bener kayak gitu. Nggak ikut campur urusan orang, lu bener baru. Gua kasih aja sebulan jatah ya. Berapa ya? Diatur bos ya jatah. Yang Boleh. penting lu diem. Diam aja. Iya. Diem. Udah tidak perlu kalau lu Jadi seolah-olah lu gimana ya? Buta mata, buta telinga. Iya. Jadi lu satu masa aja. Iya. Lu datengin aja Bang Bulenya, Bang itu Roynya. Nanti gua udah gitu aja. Sama si Boib, sama si Roy, sama Ceking, iya, sama si warga Komar. suruh datang aja langsung. Suruh datang aja. Iya. Baru bener. Baru benar begitu. Iya. Gimana? Kalian dungu apa enggak sih? Lu ulang. Hei, kalian ini bagaimanapun sudah jelas-jelas banyak sekali yang jadi korban kalian. Kalau saya diam saja dengan Bang Rai Kiraksa Buana, tidak membantu orang yang kalian jolimi, berarti saya tidak ada manfaatnya bagi orang. Saya dari dulu mungkin lebih buas daripada kalian. Saya halalkan segala cara. Apabila orang itu dulu nih ya, dulu masa lalu saya punya masa lalu. Tahu. Menghalangi saya satet. Saya bunuh tanpa harus menyentuh. Tahu Saya habisin. Enggak tahu dia. Rencana kita mau diapain dulu? Ada. Saya habisin. Lebih dari kalian buasnya. Tetapi sekarang saat ini saya sendiri sadar langkah saya ini salah. Setelah saya bertemu dengan Bang Rai, saya ditumbangkan dengan Bang Renggo. Waktu itu saya berhadapan dengan Bang Rai. Saya habis-habisan di situ dengan guru saya waktu itu. Saya datang ke Bang Rai, ke rumah Bang Rai. Saya serang mereka, Bang Renggo, dengan Bung Barap, dengan Bung Ciplange waktu itu, Bung Laga. Saya serang waktu itu habis-habisan gebur. Setelah saya tumbang merasakan apa yang saya perbuatan itu salah. Saya sekarang ingin menjadi orang yang bermanfaat. Sisa umur saya akan manfaatkan lebih baik, berubah lebih baik. Malah sekarang kalian mengintimidasi saya, suruh nonton perbuatan kalian yang salah. Nggak benar itu. Lebih baik kalau memang kalian memaksa seperti itu, kalian saya penggel kepalanya. Oh, berarti menantang saya. Oh. Iya. Oke. Dargo kalau begitu. Menantang saya kamu ya. Kalian ini memang sundel. Tahu sundel? Serakah kalian ini? Gede. Lu tadi cerita tentang masa lalu lu. Ngapa? Iya betul. Benernya nih. Gua kasih tahu nih. Apa boleh? Ini paham gua nih. Apa? Terserah paham lu mau bilang apa. Apa? Kasih tahu aja kamu. Paham apa kalian? Punya paham? Dimanfaatin lu. Sama siapa? Ya tadi yang lu bilang siapa? Si Ray segala ini banyak yang selamat itu. Siapa udah? Tadi dulu Iya, udah saya dengarkan. Sebenarnya lu dimanfaatin sama mereka. Jadi mending lu balik ke habitat lu yang dulu. Udah dulu seperti dulu. Mending seperti itu aja. Saya tidak akan pernah kembali dengan kelakuan saya yang dulu sangat bejat. Itu satu. Keduanya, saya akan tetap berjuang di jalan Allah. Ketiganya, saya tidak pernah dimanfaatkan sama Bang Rai. Bang Rai itu orang soleh dan baik. Ingat kalian itu. Sudahnya punya lu dikasih-kasih ke orang, apa nggak sayang lu? Saya lebih nyaman dengan kehidupan saya, biarpun saya merasa tadi kalian saya ini susah, nggak punya apa-apa, belagu, sombong. Itu kalian tidak akan saya dengarkan. Punya. Sekarang yang lu bilang nyata. Iya silakan. Saya lebih nyaman hidup sekarang dengan tidak punya harta yang dulu hasilnya dari haram saya tinggalkan. Saya sudah nyaman seperti ini, Bang Bule. Nah itu lu dimanfaatkan. Enggak, tidak ada yang dimanfaatkan. Saya sudah ikhlas. Insya Allah ada keridhaan dari Allah. Itu saja. Jadi tidak harus panjang lebar ngomong sama kalian. Kalian ini otak dungu. Udah. Udah bilang. Kalian di sini sudahlah. Ini yang ditanami kalian ini punya warga. Kalian sudah keluar dari sini. Nggak usah di sini lagi. Saya nggak mau lihat muka-muka kalian ini yang dungu-dungu ini. Udah, begitu aja. Lu yang dungu dimanfaatin si Ray sama yang lain. Hei,
lu budak nggak sih bule? Gua nggak ngerasa dimanfaatin sama abang. Saya kesadaran diri saya ingin sadar, saya ingin bertobat. Insya Allah tobatan Nasuha ini diridhoi Allah. Itu aja udah. Terus nih, si Sebuana termasuk dia. Udah saya kasihin lagi, saya nggak mau hidup sederhana aja. Lu dimanfaatin. Udah tidak ada manfaat, tidak dimanfaatin. Udah kalian ini. Lu maunya gimana? Udah pergi, angkat kaki dari sini. Lu yang pergi. Apa maksudnya? Bule. Udah jaga-jaga di sini, suruh pergi. Udah pergi. Pergi kalian. Kalau nggak pergi, gua habisin kalian. Mau ngabisin? Betul, saya habisin kalian, termasuk si Roy itu. Daripada saya pergi, lebih baik istilahnya. Bos, karungin aja lah. Ini sih Karungin lo. Karungin aja. Karungin. Kalian saya karungin. Saja. Saya lempar ke kali kalian. Allah. Kalian ini. Apa? Kalian ini. Apa kamu, Roy? Jangan dulu kabur kalian. Kalau mau selesaikan baik-baik. Kalau tidak mau, saya akan usir kalian. Angkat kaki dari sini. Lu ada dimanfaatin. Lu bonekanya sih. Diam. Iya. Iya, Apa? Iya betul. Dia mau ngomong baik-baik. Cuma gua ngasih tahu sama dia. Gua nggak bakal emosi. Kemarin kan mau ngadain pertemuan. Gua nggak bakal emosi. Gua hanya ngejelasin ke dia bahwa dia dimanfaatin sama Sira dan Udah, nggak ada dimanfaatin. Siapa yang saya yang merasakan, bukan kalian. Udah itu aja. Saya nggak pernah dimanfaatin. Ini si bangsat Jordi. Apa? Udah bonekanya. Harta saya sudah saya tinggalkan karena itu dulu hasil haram. Seperti kalian ini haram semua. Bah, pergi lu. Kalian yang angkat kaki dari sini. Kalau nggak mau angkat kaki, saya paksa. Ke sini gua yang angkat kaki. Lu. Ya kalian menguasai lahan ini. Lahan ini sudah ditanami. Sama warga, kalian mau ambil. Apa maksudnya? Itu urusan kita. Ya udah, berarti kalian ini berhadapan dengan saya. Kalau memang untuk mempertahankan ini, kalian harus pergi. Kemana kau? Hai, kesaktian lu. Allah. 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 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sudah pergi kalian. Angkat kaki dari sini. Dasar kalian Pak, semua ini kalian ini. Tidaklah, alhamdulillah aman. Kamu apa? Oh iya, ada di mobil. Betul. Agak sedikit memang melelahkan. Badan pada sakit-sakit. Agak linu-linu. Ini mungkin tadilah berhadapan dengan mereka, keluar otot, sehingga ini badan pagal-pagal. Insya Allah saya akan minum madu karena saya udah rutinitasnya dari pagi, siang, sama sore. Ini Kak. Tadi ini lupa minum, sehingga berasa badan pegal-pegal, linu. Ya karena kan tadi kita buru-buru. Iya. Kita dapat informasi dari si Bule. Betul. Katanya mau ngadain pertemuan. Betul. Betul. Makanya siapa tahu si Bule ini ada pikiran buat berubah ataupun buat bertobat, makanya kita langsung lari-lari ke sini. Betul. Untuk minum madu. Ya, lupa minum madu tadi. Terasa nanti kalau udah pulang lah kita konsumsi madu lagi. Untuk para sahabat juga, apabila untuk memesan madu sangat mudah lah. Tinggal save nomor saya di 0857 1640 8991. Itu nomor saya akan respon langsung. Jadi apabila para sahabat ingin memesan madu, sangat mudah secara pemesanannya. Tinggal ingatkan nomor saya di 0857 1640 8991 para sahabat. Jadi kegunaan madu ini sangat luar biasa. Insya Allah dari non medisnya bisa ya betul. Jadi dari guna-guna santet teluh, insya Allah dengan doanya yang luar biasa. Karena madu ini sudah diruqyah dengan para guru kami. Insya Allah manfaatnya dan kegunaannya
luar biasa dahsyatnya. Dan non medis juga seperti saya, ini pegal-pegal, sakit, ya medis ini. Sakit pegal linu, saya minum konsumsi madu, itu akan hilang, terasa bugar. Jadi daya tahan tubuh imunnya semakin baik. Jadi di sini para sahabat, apabila untuk pemesanan madu ya tadi ke nomor saya langsung, saya akan respon langsung dan saya akan kasih caranya bagaimana bisa sampai ke para sahabat. Jadi apabila untuk memesan madu juga harus berhati-hati para sahabat. Jadi khawatir ada oknum yang takut menyalahgunakan sehingga takut ada penipuan. Selain nomor tadi jangan direspon karena saya khawatir ada oknum-oknum menyalahgunakan dan menyebutkan atas nama pribadi saya, Bang Jordi Official, dengan Kiraksa, Bang Ray, Bang Renggo dan rekan-rekan di sana. Jadi jangan lupa berhati-hati. Ya, intinya untuk para sahabat, jangan lupa bersolawat, perbanyak solawat, perbaiki sholat, jalankan sholat 5 waktunya, dan banyakkan istighfar. Kenapa, kameramen? Kita ke sana. Oke, yuk ke sana yuk.